Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai pembelajaran, untuk ketua kelasnya boleh dipimpin untuk berdoa. Mari kawan-kawan, kita mulai pelajaran pada hari ini. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa mulai. Berdoa selesai. Untuk hari ini ada yang nggak berangkat? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah ada semua ya. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, udah mulai pada lapar ya. Jadi pada Iya, Bu. Mulai berisik ini, Bu. Sok. Oke, jadi sebelum masuk ke materi, di sini Ibu ada soal untuk linknya udah Ibu kirim di grup, boleh langsung dikerjakan. Siap, Bu. Sudah Bu, sudah selesai. Ya. Oke. Kirim. Oke, untuk materi yang pertama ini kita akan membahas materi tentang manfaat sumber daya alam ya. Untuk yang pertama yaitu definisi sumber daya alam. Untuk pengertian sumber daya alam sendiri itu adalah segala sesuatu yang bisa diambil atau dimanfaatkan dari alam karena memiliki nilai manfaat yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Untuk yang kedua yaitu ada manfaat sumber daya alam. Yang pertama sumber kehidupan sebagai bahan konsumsi ya, yaitu untuk bahan-bahan pangan kita yang kita makan sehari-hari. Terus yang kedua yaitu memberikan oksigen dari pepohonan yang mengeluarkan suplai oksigen yang tujuannya untuk kita bernafas. Untuk yang selanjutnya sebagai bahan baku pembuatan kebutuhan rumah, karena manusia itu kan membutuhkan tempat tinggal dan bahan-bahannya itu didapatkan dari sumber daya alam seperti kayu, bebatuan, tanah liat, dan lain-lain ya. Terus yang terakhir itu ada sebagai mata pencarian masyarakat. Nah, untuk yang selanjutnya sumber daya alam, contoh sumber daya alam itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama sumber daya alam berdasarkan sumbernya. Yang pertama itu sumber daya alam hayati yang meliputi seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Contohnya itu sudah tertera yaitu tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Yang kedua ada sumber daya alam non hayati yang meliputi benda mati atau unsur yang tidak bernyawa ya. Contohnya ada air, apalagi Udara, sinar matahari, tanah, batuan, bahan tambang, mineral, dan lainnya. iya benar. Untuk yang selanjutnya sumber daya alam berdasarkan sifatnya itu dibedakan juga menjadi dua. Yang pertama sumber daya alam yang dapat diperbarui, berarti bisa digunakan terus-menerus ya. Seperti contohnya tumbuhan, hewan, air, energi, matahari, dan tanah. Untuk yang kedua itu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, berarti sumber daya alam yang bisa punah nantinya. Seperti contohnya itu minyak bumi, logam, batu bara, dan lain-lain. Oke, untuk yang selanjutnya itu Ibu ada LKPD. Nah, ini Ibu bagi dulu ya. Untuk ini yang kelompok pertama dan yang ini kelompok kedua. Ini LKPD-nya. Oke, itu ada soal. Di situ bisa dikerjakan secara diskusi dengan teman-teman yang lain ya. Nanti kalau udah boleh dipresentasikan ke depan. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Apa itu nak? Apa yang lain? Jadi dapat soal ini. Dikerjakan yang benar ya. Ya Bu. Semua harus kerja. Udah maju. Kelas Iya, Bu. aku udah.
Oh, sweet. Aku ini kayaknya punya bawah itu. Rojin sih. Oh iya. Aku sih baru kertas ini. Udah Bu. Ibu udah. Udah kelompok berapa dulu ya Mas? Dua. Satu. Dua dulu. Di angka tuh 1 dulu baru. Cewek selalu menang maju. Ya enggak bisa. Kalah lah. Kalah tim aja. Dua dulu. Jadi Ngomong aja. kelompok 2 dapat pertanyaan. Permasalahan apa yang akan dihadapi jika suatu daerah mengalami kekurangan air? Jawabannya, jika air mengalami kelangkaan, maka aktivitas cocok tanam oleh para petani akan terhambat dan memberi dampak besar bagi kebutuhan pokok hidup manusia sehari-hari. Dampak lainnya, hewan akan mati karena pasokan makan terhenti. Hal tersebut mempengaruhi pula pada persediaan pasokan daging. Jadi dampaknya banyak Bu kalau air mengalami kelangkaan air. Ya benar ya, kita kasih upload dulu untuk kelompok 2. Untuk kelompok 1 silakan. Kelompok 1 pertanyaannya tadi bagaimana seharusnya pemerintah Indonesia mengatasi kelangkaan air bersih. Jadi dengan penanaman pohon dan membuat tempat penampungan air hujan. Pohon membantu tanah untuk melakukan penyerapan air sehingga dapat menyimpan ketersediaan air bersih. Yang kedua yaitu penetapan hukum yang tegas terhadap pelanggaran. Soal yang kedua, permasalahan apa yang akan dihadapi jika suatu daerah mengalami kekurangan? Kelompok 1. Suatu daerah mengalami kekurangan air. Jika air mengalami kelangkaan, maka aktivitas cocok tanam oleh para petani akan terhambat dan memberi dampak besar bagi kebutuhan pokok hidup manusia sehari-hari. Seperti itu Bu. Oke, benar. Boleh Sama kasih ya, tepuk Bu? tangan untuk kelompok 1. Sama ya. Ya pertanyaannya hampir mirip-mirip. Iya Bu. Ya, Bu. Ini apa salah Bu? Itu tadi lembar kerja tentang kelangkaan air ya. Untuk yang selanjutnya, ini Ibu ada game lagi kayak soal tapi dia berupa game. Untuk soalnya bisa dibuka di link grup yang udah Ibu bagi. Langsung dikerjain ya. Iya Bu. Dikerjain beneran. Ya Bu. Kan nanti yang dapat peringkat 1 bakal dikasih hadiah. Itu dikerjain dulu, nanti kalau udah selesai semua soalnya kan ada ininya, ada tulisan papan peringkat, nanti diisi nama kalian, baru bisa keluar di nama peringkat. Iya nanti selesai. Itu dikerjain dulu, nanti kalau udah selesai baru muncul ada tulisan. Ada waktunya lah Bu. Ya Tidak ada ada. waktunya. Soalnya berapa? 1 Oh. doang. Nanti kalau udah langsung pencet papan peringkat, baru dikasih nama. Bu Fikri tidur Bu. Kafi. Ini hoki terus ya. Aduh. Kumpul. Ada di posisi 2. Papan peringkat kalau udah diisi papan peringkat. Kembali aja. Udah bisa? Ya Bu. Ada yang udah selesai ini ngerjainnya ya. Sudah. Untuk peringkat 1-nya ada Afi. Eh. Kasih tepuk tangan dulu buat Afi. Buahnya apa Bu? Para paling cepat. Oke, udah ya. Udah Ya. semua. Untuk yang selanjutnya kita menyimpulkan materi pada hari ini. Ada yang bisa membacakan materi ini kesimpulannya? Saya Bu. Silakan.
Sumber daya alam merupakan sesuatu hal yang sangat membutuhkan perhatian dari semua orang karena memiliki peran penting bagi kelangsungan pemenuhan kebutuhan manusia. Banyak manfaat yang selama ini dinikmati oleh manusia, hanya saja manusia kurang begitu mengerti bagaimana cara untuk melestarikannya. Maka dari itu kita sebagai makhluk yang tinggal di bumi harus menjaga dan merawat alam dengan baik. Iya benar ya. Jadi sumber daya alam itu merupakan sesuatu hal yang perlu kita perhatikan karena kan kita sebagai makhluk hidup yang ada di bumi itu sangat membutuhkan sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Maka dari itu kita harus menjaga dan juga merawatnya. Oke, sebelum kita menyudahi pembelajaran kali ini, Ibu mau nanya, untuk media pembelajaran yang Ibu gunakan ini kira-kira udah efektif belum kita gunakan? Sudah, Bu. Udah ya, alhamdulillah kalau gitu. Oke, mungkin materi kita hari ini itu saja ya. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu. Untuk ketua kelas silakan dipimpin. Mari kawan-kawan, kita tutup pelajaran pada hari ini. Doa mulai. Doa selesai. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.